Siapa sih yang mulai? Coba kita putar kembali. Iya. Yang memulai dalam ceramah-ceramahnya itu nyebut kotes, lonte, itu siapa coba? Gitu loh. Jadi mohon kita berimbang di sini. Jangan menanggapi yang terakhirnya. Agamanya sangat Islam. Bikin masjid berapa biji? Lu sampean sih ngomong tiap hari takbir, tasbih, tahlil, berapa bikin masjid? Iya. Ya, nggak ada apa-apanya. Uang pribadi. Kalau NU nggak bergerak, ganti semua. Iya. Biar selesai. Ini masalah kecil kok. Bukan masalah besar, masalah kecil sekali. Tapi menjadi besar karena orang-orang yang nyalinya kecil. Ada apa sih kalian? Karakteristik budaya dan tradisi yang diakui oleh dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat ramah. Oleh karena itu ketika tiba-tiba muncul di sana sini sikap yang kontra tabiatnya, Cenderung arogan. tiba-tiba ada anak bangsa ini yang bicara kasar, tiba-tiba ada di antara anak bangsa ini yang bicara keras, tiba-tiba ada di antara anak bangsa ini yang bicara kurang enak didengar. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Kok ujuk-ujuk ada orang Indonesia ngomong kasar? Pasti ada sebabnya. Dan biasanya kalau istilah orang Sunda itu, ini bahasanya KDM, bangsa Indonesia itu layar aisan. Jadi panjang kain gendongannya, panjang kesabarannya, memaafkan, nerima. Sabar. Oleh karena itu ketika muncul statement yang kasar, yang kesannya itu menyerang orang, pasti itu karena sudah ada batas kesabaran yang dilewati oleh orang-orang yang memang berbuat tidak baik terhadap mereka. Iya. Ya. Nah, ketika terjadi ketidaksabaran, tiba-tiba ngomong si A adalah anu, tanya. Dia kalimatnya tidak berdiri sendiri. Pasti karena ada penjualnya. Di bangsa ini ada pembeli yang baik. Ya. Gampang terima. Ya, ketika orang lain bicara santun, insya Allah anak bangsa ini jauh lebih santun, bisa titeni. Tetapi ketika ada orang bicara kasar, merendahkan, melecehkan kepemimpinannya, atau menganggap ente negaranya, tidak sulit juga bagi mereka bicara yang tidak halus lagi. Iya. Nah itu yang harus disikapi. Nah tentang pernyataan Gus Fuad Pleret, satu saya ingin sampaikan bahwa memang kelakuannya begitu, orang itu tuh begitu, cara ngomongnya begitu ceplos. Iya. Loh kalau suruh ngomongnya santun baik-baik itu bukan Fuad namanya. Iya. Sama dengan Gus Miftah, ini orang guyon itu Miftah. Nah, punya brand masing-masing. Punya brand masing-masing. Meskipun saya tidak setuju, tolong garis bawahi ya. Saya tidak setuju bahwa setiap yang kita rasakan itu diungkapkan seutuhnya. Mbok simpen separuh, ya kan? Simpen separuh, keluarkan separuh. Yang separuh nanti buat nanti ada harinya, gitu. Simpen peluru. Simpen peluru. Ngomongnya sih biasa saja, motong ayam kan tidak harus suaranya kenceng asal tajam goloknya. Tapi lagi-lagi memang begitu, Gus Fuad itu begitu. Nah, lalu bagaimana responnya? Respon itu akan muncul tergantung kepada siapa yang mendengarnya. Jika pernyataan itu diterima orang-orang yang lapang dada, dia tentu akan disamperin. Karena begitu ya. Tapi kalau diterima oleh orang yang sempit juga dadanya, sumbu pendek. Ya, akhirnya kan antara bensin dengan api ketemu. Kalau ada bensin, ya kita juga harus menghindarkan, menjauhkan rokok yang sedang kita isep dari dia. Gitu loh. Nah, kalau menurut saya, ya saya tidak mengatakan Gus Fuad itu benar. Ucapannya mungkin benar, tetapi bahasanya tidak pas, gitu loh. Tapi apakah selama ini juga ada, mohon maaf gitu, habaib yang tidak menjelek-jelekan bangsa Indonesia? Presiden sebut Joko Dok, gitu? Maaf lah. Gus Dur buta mata, buta hati.
teman-teman kita yang mengatakan apa Hasyim Asy'ari itu bukan apa-apa, orang bodoh kok. Iya. Nah, itu cukup banyak kok. Ya. Dan peristilahan itu hidup ketika masyarakat kecebong, apa namanya, kampret, wadah, macam-macam muncul. Siapa sih yang mulai? Coba kita putar kembali. Iya. Yang memulai dalam ceramah-ceramahnya itu nyebut kotes, lonte, itu siapa coba? Gitu loh. Jadi mohon kita berimbang di sini. Jangan menanggapi yang terakhirnya, tapi proses kita melakukan apa selama ini. Kenapa terjadi seperti itu? Iya. Ada orang tokoh nyebut bebek lumpuh. Masya Allah. Katanya profesor. Nah ngomong kayak dokumen, nggak usah profesor, goblok juga bisa. Iya. Jadi tolonglah, kapan mau dimulai beresnya ini? Tapi panjenengan semua sudah menanam itu. Menanam kebencian, wah cuma beda pilihan gubernur, wah mesti kafir ke, cuma beda presiden, wah di musrik ke. Iya. Termasuk yang sekarang saya banyak komentar tentang KDM ini. KDM itu agamanya sangat Islam. Bikin masjid berapa biji? Lu sampean sih ngomong tiap hari takbir, ngomong tasbih, tahlil, berapa bikin masjid? Iya. Gitu? Nggak ada apa-apanya. Uang pribadi. Nah, gitu loh. Ya, jadi menurut saya masih ada harapan lah. Coba ketemu gitu loh. Masalahnya apa? Nah, setahu saya itu kan masalah pengajuan pahlawan gitu, pahlawan seseorang gitu. Lah itu bisa dirembukan, cuma memang bagi orang-orang semacam Fuad Barat itu nggak bisanya begitu komentarnya. Bukan berarti kami sama bahasanya, berbeda tentu cara kami menanggapi, gitu loh. Gitu. Iya, untuk pernyataannya dari kaum Ba'alwi, khususnya Habib Rizik sendiri itu, menurut tanggapan Pak Kiai bagaimana? Apakah memang selayaknya Rizik itu mengatakan seperti itu, layak nggak untuk bangsa Indonesia? Ingat ya, ketika pasukan Badar sudah saling berhadapan, ini saya ingat sejarah ini. Kaum Quraisy sudah di depan, kaum muslimin juga sudah di depan berhadapan. Senjata sudah dipegang, pedang sudah keluar, tombak sudah diangkat. Tinggal tiup trompet, Kanjeng Nabi ke depan. Kanjeng Nabi ke depan. Apa dia bilang? Saudara-saudaraku, kalau bisa kita jangan berperang. Kasihan anak-anak kita menjadi yatim, kasihan istri kita menjadi janda. Lihat, saya ingat kalimat itu, saya lupa sumbernya, tapi saya ingat itu. Bahwa walaupun umat Islam sudah ditantang, sudah berhadapan, masih memberi waktu untuk batalkan perang ini. Gitu. Dan dalam sejarah umat Islam itu tidak pernah memulai perang. Tidak pernah nantang perang. Berargumen. Ketika kehabisan argumen, sekasar apapun bahasa yang diterima Rasulullah, jawabannya manis. Jangan menghubungkan kita dengan Rasulullah loh ya. Iya. Kalau orang mirip-mirip kuno itu. Jadi memang istilahnya gini kesimpulannya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Iya. Kalau memang sampai terjadi perang, yang jelas kerugian itu ada di bangsa kita sendiri. Ini ya. Ya. Ini persoalannya kan antara bangsa Indonesia dengan saudara-saudara kita dari kaum Ba'alwi yang ada di sini, yang kewarganegaraan mereka sendiri belum ada di Indonesia. Jadi mereka belum dianggap warga negara Indonesia. Masih statusnya WNA. WNA menurut saudara kita Subhan, karena Subhan ngobrol dengan saya, Pak Subhan, sebelum berangkat ke Mahkamah Konstitusi itu sempat ngobrol dengan saya. Saya tetap begini, tidak cukup hanya sekedar mengatakan bahwa dia belum tercatat, tapi hidupnya sekelompok orang di negeri ini menunjukkan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira lebih utama daripada orang yang secara formal sudah resmi tertulis tanggal sekian jadi orang Indonesia, tapi tidak punya komitmen ini, gitu loh. Kalau saya ambil jalan tengahnya. Nah, karena muncul keinginan untuk mengangkat seseorang menjadi pahlawan pada saat ini kalau nggak salah, Saifullah Yusuf yang ngomong kan? Iya. Saiful mikir kamu semua. Tidak pas waktunya. Gak bisa mau yang lain sampean. Bisa sampaikan ini. Apa nggak ada omongan lain? Dalam kondisi masih panas persoalan nasab ini, kok sampean ujuk-ujuk menawarkan pahlawan? Apa nih sampean itu? Bisa terus terang kesel. Iya. Kita sedang mencoba meredam, mendinginkan, menyejukkan supaya selesai. Semuanya selesai. Kok sampean enak menawarkan pahlawan? Itu menyinggung perasaan pribumi loh.
juga mengkhawatirkan perasaan kaum Balawi. Iya. Seolah-olah dibom mereka. Timingnya nggak tepat istilahnya. Sampai NU nggak bisa ngomong yang lain tuh. Saya khawatir karena wajah NU ada di sampean juga. Tolonglah. Ngomongku sing manfaat buat bangsa ini. Pemimpin ngomongnya nggak manfaat sih. Kalau menteri apa sih manfaat dengan kementerianmu? Tuh loh. Nah, saya khawatir kalau ini diangkat. Kemudian anak-anak bangsa sadar bareng. Agar yang kita pasang jebol. Iya. Kalau sampai anak-anak bangsa sadar, lalu bareng semua bergerak, lalu ada pengusiran, bagaimana? Lalu tiba-tiba ada gerakan konsensus bersama bikin tanda tangan se-Indonesia, pertahankan atau usir, itu kan ramai soalnya. Itu bukan budaya kita. Kita akan kehilangan budaya santun apabila dipancing-pancing. Saya mungkin ngomong kasar sama Cak Epo tadi juga karena sampean juga sih orang mikir loh. Dari kondisi seperti ini, udah PBNU-nya juga hancur-hancuran, MUI-nya juga lumpuh. Saya nggak nyebut orang loh ya. Ini semua kan gara-gara NU dan MUI. Iya. Tidak tegas dalam. Kalau dari awal ucapan saya panggil Kiai Imad, panggil Kiai Abbas, panggil semua, pertemukan atau bahas di MUI, selesai. Gimana? Kalau nggak MUI, karena MUI kan macam-macam di situ kepentingannya. NU lah. Kiai Imad tuh orang NU. Gus Abbas tuh orang NU. Panggil sebagai anak kandungmu. Jangan sibuk jagain anak tiri. Anak pungut. Dia ora genah mikir awakmu apa ora. Gitu loh. Jadi saya khawatir kalau sampai statement saudara kita Ustaz Muhammad Rizik Syihab itu di blow up di masyarakat, lalu seluruh majelis zikir, majelis taklim, majelis thariqah diberitahu tentang tantangan ini, lalu anak-anak muda terbakar hatinya, luar biasa buat. Jadi siapa yang salah? Saya nggak mencari yang salah. Tapi orang yang iseng-iseng melemparkan api puntung rokok di tengah hutan itu yang bikin kebakaran. Ngomongin sing benar pejabat itu, kayak nggak ada yang lain sih. Kalaupun akan mengajukan seseorang jadi pahlawan, tidak perlu diumumkan supaya kamu jadi pahlawan juga. Diam-diam saja, sehingga tidak jadi masalah. Jadi saya minta teman-teman PWI ya, Laskar Sabila menahan diri lah. Menahan diri juga teman-teman Habaib, coba introspeksi diri lah. Sama-sama selama ini kayak apa kita. Saya dengan Habib Rizik itu teman. Dulu bareng-bareng di Radio Cendrawasih. Saya kebetulan diminta menggantikan Mualim Syafi'i Azami untuk pengajian-pengajiannya. Beliau bagian cerita di Radio Cendrawasih. Jadi bukan teman bentar, lama. Kita teman lama. Harapan saya semua menahan diri lah. Masalah nasab cepat selesaikan. Kalau MUI tidak sanggup, ganti. Kalau NU nggak bergerak, ganti semua. Biar selesai. Ini masalah kecil kok. Bukan masalah besar. Masalah kecil sekali. Tapi menjadi besar karena orang-orang yang nyalinya kecil. Ada apa sih kalian? Ini yang ngomong ini alumni pendidikan kader ulama MUI pusat. Jadi saya berhak bicara tentang MUI. Itu rumah saya. Jadi sedih kita. Kok jadi seperti ini? Jadi seperti ini. Dan anak-anak bangsa Indonesia, jangan mengulangi apa yang terjadi pada leluhurmu dulu ketika Belanda ada di sini. Kamu diadu domba dengan saudaramu sendiri oleh orang-orang yang datang, oleh Belanda yang datang di sini. Kita boleh bersusah payah orang tua kita mempersatukan suku-suku bangsa yang ada. Saya kira itu. Iya. Makasih Pak Kiai. Satu lagi, bagaimana untuk himbauan untuk kaum Balawi untuk bisa juga bisa mengendalikan diri dan untuk bisa menempatkan sesuatu ini lebih bijaksana lagi kalau memang mau dihormati itu untuk Pak Kiai. Dari himma kuntafi dari himma abduhim madum tafi abduhim. Itu patah Arab. Kenali karakteristik mereka selama aku berada di rumah mereka. Buat ridho mereka selama kau berada di bumi mereka. Kalau bahasa orang kita dulu, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. di situ langit dijunjung. Demikian